Shalom buat kita semua. Apa kabar setiap kita hari ini? Saya percaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan, dan saya percaya kita tetap dalam keadaan sukacita yang luar biasa. Amin. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, sukacitanya tidak akan dipengaruhi oleh keadaan. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 saya bacakan buat saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tema yang saya ambil dari ayat ini adalah peran Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Di sini saya ingin perkatakan saudara, Roh Kudus itu adalah salah satu dari pribadi ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebelum Yesus naik ke surga, dia menjanjikan memberikan Roh Kudus bagi murid-muridnya untuk memimpin dan menolong murid-muridnya dalam menjalani hari-hari mereka. Jadi, sebelum kita jauh membahas apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, saya ingin mengajak saudara untuk meyakinkan diri saudara sendiri tentang bagaimana tentang Roh Kudus itu, bahwa saya dan saudara merupakan bait Roh Kudus, bahwa saya dan saudara Tuhan beri satu pribadi yang luar biasa, yaitu pribadi Roh Kudus. Banyak di antara kita tidak percaya, banyak di antara kita tidak mengerti, bahkan tidak tahu bahwa dalam diri saya dan saudara Tuhan beri satu pribadi yang luar biasa. Melalui ayat ini saudara, Tuhan ingatkan kembali saya dan saudara bahwa diperkatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi ayat ini mengingatkan saya dan saudara, memberitahu saya dan saudara bahwa saya dan saudara adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus. Roh Kudus akan berdiam di dalam kehidupan orang-orang percaya saudara. Dapat kita baca dalam kisah para rasul, bagaimana ketika para rasul menerima kuasa dari Roh Kudus, mereka mampu melakukan mukjizat. Dan saya perkatakan, sampai hari ini Roh Kudus masih bekerja, sampai hari ini Roh Kudus masih ada. Dan hari ini, jikalau saudara sudah tahu, jikalau hari ini Tuhan ingatkan kita melalui ayat ini bahwa dalam diri saya dan saudara ada pribadi yang luar biasa, maka saya ingin beritahu pada saudara, jangan hidup sembarangan lagi saudara. Jangan biarkan Roh Kudus yang ada dalam diri saya dan saudara mati begitu saja. Jangan kita biarkan Roh Kudus itu berdiam tanpa memiliki peran dalam kehidupan setiap kita. Roh Kudus memiliki peran dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus sangat berpengaruh dalam pertumbuhan rohani seseorang. Jadi di sini saya ingin berbagi beberapa poin peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, sebagai pengingat saudara, atau boleh dikatakan dalam hal sederhananya sebagai alarm buat saya dan saudara. Seperti jelas tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, diperkatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kepadamu tentang semua yang kukatakan. Diperkatakan mengingatkan kepadamu tentang semua yang kuperkatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus Tuhan berikan buat saya dan saudara untuk mengingatkan saya dan saudara kepada setiap kebenaran firman yang telah Tuhan berikan. Contoh sederhananya seperti ini saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan keadaan dunia yang kurang baik saat ini, pasti dalam hati kita ada yang berkata, jangan takut. Dalam hati kita ada yang berkata, jangan khawatir. Jadi Roh Kudus bekerja dalam diri saya dan saudara untuk mengingatkan setiap kita akan kebenaran firman Tuhan. Karena di tengah keadaan dunia yang kurang baik, kita sering lupa akan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi Roh Kuduslah yang bekerja dalam hati setiap kita untuk mengingatkan kita bahwa begitu banyak janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, begitu banyak firman-firman Tuhan yang menguatkan saya dan saudara. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang kurang baik, maka Roh Kuduslah yang mengingatkan saya dan saudara apa yang Tuhan janjikan, bahkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Seperti itu saudara. Dan contoh takut, itu adalah pekerjaan Roh Kudus saudara. Itu adalah bukti Roh Kudus ada dalam diri setiap kita. Tapi sering kita tidak mau mendengar, sering kita tidak mau peduli, dan kita merasa ketakutan kita mengalahkan suara Roh Kudus yang ada dalam hati setiap kita. Jadi mari kita sama-sama belajar. Jikalau hari ini Tuhan ingatkan saya dan saudara bahwa Roh Kudus akan sebagai alarm, sebagai pengingat buat saya dan saudara. Yang kedua, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya sebagai penolong. Jelas diperkatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 seperti ini. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jelas saudara diperkatakan Tuhan memberi saya dan saudara seorang penolong yang menyertai saya dan saudara selama-lamanya. Diperkatakan selama-lamanya saudara, bukan sebulan, 2 bulan, atau 1 tahun, tapi selama-lamanya. Jadi Tuhan memberi penolong bagi saya dan saudara untuk menyertai saya dan saudara selama-lamanya.
sebagai penolong seperti ini. Contohnya seperti ini saudara, sebenarnya Roh Kudus yang memampukan saya dan saudara mengerti, Roh Kudus yang memampukan saya dan saudara melakukan kehendak firman Tuhan. Ketika diperkatakan kasihilah musuhmu, berdoalah kepada mereka, itu bukan hal yang mudah saudara. Kalau kita secara manusia melakukannya, kita tidak akan bisa. Tapi karena ada Roh Kudus dalam hati saya dan saudara yang memampukan saya dan saudara untuk melakukannya, maka kita mampu melakukannya. Dan ketika diperhadapkan dengan keadaan dunia yang kurang baik saat ini, diperkatakan bersukacitalah, itu bukan hal yang mudah saudara. Tapi ketika kita mampu bersukacita di keadaan dunia yang kurang baik seperti ini, itu karena Roh Kudus yang ada dalam saya dan saudara memampukan saya dan saudara untuk tetap bersukacita, untuk mengampuni orang lain, bahkan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan ingatkan, dan kita mampu melakukannya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi jangan sombong saudara, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena Roh Kudus yang membantu saya dan saudara, yang menolong saya dan saudara. Yang ketiga saudara, diperkatakan Roh Kudus mengajar kita berdoa. Jelas diperkatakan dalam Roma 8 yang 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu sebenarnya bagaimana harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kuduslah yang menuntun saya dan saudara, Roh Kuduslah yang mengajar saya dan saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya kita tidak tahu bagaimana cara berdoa saudara, apalagi diperhadapkan dengan keadaan dunia yang kurang baik. Kita tidak mengerti sebagaimana kita harus berkata-kata di hadapan Tuhan. Tapi karena Roh Kudus ada dalam saya dan saudara, Dia yang memampukan saya dan saudara untuk berkata-kata di hadapan Tuhan. Jadi saudara, saya ingin perkatakan hari-hari ini, jikalau ada orang di luar sana yang meminta saudara untuk berdoa baginya, berdoalah. Jikalau hari-hari ini banyak orang yang dalam keadaan khawatir, takut, pergilah motivasi mereka. Ingat, Roh Kudus akan mengajari saya dan saudara dalam berdoa, dan Roh Kudus yang akan mengajari mulut saya dan saudara untuk berkata-kata bagi mereka. Ketika kita berdoa, ketika kita berkata-kata bagi orang di luar sana, Roh Kudus yang bekerja bagi setiap mereka. Amin. Yang keempat adalah peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah memberi kuasa untuk bersaksi saudara. Kita dapat membuka ayatnya dalam Kisah Para Rasul yang pertama. Kisah Para Rasul yang pertama ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jelas ayat ini, ketika Tuhan beri Roh Kudus bagi saya dan saudara, supaya saya dan saudara mampu menjadi saksinya Tuhan. Amin. Ketika kita mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, saatnya saya dan saudara keluar menjadi saksi saudara. Diperkatakan ke Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan akan memberi keberanian bagi saya dan saudara untuk menyampaikan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ini saatnya saya dan saudara menjadi saksinya Tuhan. Ini saatnya saya dan saudara menjadi pemberita Injil kebenaran Tuhan. Saat ini dunia sedang digoncang saudara. Saat ini dunia dalam keadaan yang takut, khawatir. Jadi banyak orang-orang di luar sana yang butuh penguat saudara. Jadi mari kita keluar menjadi saksinya Tuhan. Mari kita keluar menjadi pemberita Injilnya Tuhan saudara. Karena saatnya kita bekerja, saatnya kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Percayalah, Roh Kudus yang memberi kuasa bagi saya dan saudara untuk bersaksi. Jangan takut, jangan bimbang. Roh Kudus yang akan memimpin mulut bibir kita untuk berkata-kata. Amin. Jadi saudara, Roh Kudus memiliki peran yang begitu penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kuduslah yang membawa kita pada kebenaran. Roh Kuduslah yang memberi kuasa bagi saya dan saudara untuk bersaksi. Roh Kuduslah yang mengajar kita dalam hal berdoa, dan Roh Kuduslah sebagai pengingat bagi setiap kita. Tergantung bagaimana kita meresponinya. Kita sebagai bait Roh Kudus, apakah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak, itu tergantung kita saudara. Jadi saya mengajak saudara hari-hari ini, mari beri hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Mari beri hidupmu untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu, supaya ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menjadi anak-anak Allah. Amin. Dan ketika kita tidak memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita mampu melepaskan keinginan-keinginan daging kita. Jelas diperkatakan dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi ketika kita hidup menurut Roh, kita mampu menanggalkan keinginan daging kita. Amin. Saya ingin bersaksi saudara, bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan saya sehingga saya mampu berkata-kata di hadapan saudara seperti yang saudara lihat. Itu bukan karena saya orang yang luar biasa, tetapi karena Tuhan, karena Roh Kudus yang menuntun saya untuk mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan menangkan saya saudara. Dulu saya adalah orang yang lama dibaptis dari kul saya, karena saya takut dibaptis, karena saya merasa
ketika saya dibaptis, saya takut diperhadapkan dengan yang namanya masalah, saudara. Jadi saya berkatakan, Tuhan, saya rindu dibaptis, tapi saya takut ketika saya dibaptis, saya diperhadapkan dengan masalah yang tidak bisa saya lalui, yang membuat saya down. Itu yang saya perkatakan kepada Tuhan. Kalau saya boleh meminta, Tuhan, saya hanya minta sebelum saya dibaptis, saya memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang saya perkatakan kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa saya, saudara. Minggu saya dibaptis seharusnya, dan Sabtu malam Tuhan izinkan saya mengalami suatu insiden kecelakaan yang membuat kaki saya luka parah, sehingga saya tidak bisa dibaptis minggunya, saudara. Dan melalui kejadian itu, saya melihat bagaimana karya Roh Kudus dalam kehidupan saya. Saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya, yang membuat saya hari ini tidak berani meninggalkan Tuhan, yang membuat saya hari ini terkagum-kagum akan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya, saudara. 2 minggu saya mengalami rasa sakit yang luar biasa. Saya menahan rasa sakit yang luar biasa selama 2 minggu saya, saudara. Kaki saya luka begitu parah, saya tidak bisa bekerja selama 2 minggu. Saya hanya bisa tidur di dalam bilik saya, di dalam kamar saya, saudara. Dan saya masih percaya tidak percaya saya mengalami itu. Dan pada hari yang kedua, saudara, saya ingat betul, pada hari yang kedua saya mengalami sakit itu, Tuhan izinkan satu orang datang pada saya dan berkatakan seperti ini kepada saya. Dan orang yang datang ini adalah, saudara, adalah jiwa yang selalu saya ajak untuk ikut persekutuan. Dia adalah seorang yang selalu saya ajak untuk ikut bersekutu bersama-sama saya dalam kul, ibadah, dan lain sebagainya. Tapi ketika saya dalam keadaan seperti itu, dan izinkan dia datang kepada saya dan berkata, Riz, sebelum kamu mengalami ini, kamu ingat kamu baru selesai doa kan? Kamu baru selesai kubur doa, lalu kamu pergi keluar, tapi lihat apa yang terjadi. Kamu orang yang rajin bersekutu, kamu orang yang selalu mengajak aku untuk datang beribadah, tapi lihat yang terjadi padamu. Dan lihat aku, yang orang yang selalu kamu ajak, aku berdiri di hadapanmu, sedangkan kamu. Itu yang dia perkatakan. Secara manusia saya hancur hati, saudara. Saya hancur hati, dan saya tidak bisa menjawab dia. Pada saat itu saya tidak bisa menjawab dia, saudara. Saya hanya bisa tersenyum. Dan setelah itu dia pergi. Setelah dia pergi, saya kunci kamar saya, saudara. Saya kunci kamar saya dan saya datang di hadapan Tuhan. Saya datang di hadapan Tuhan dengan hancur hati. Saya tidak mampu berkata-kata lagi di hadapan Tuhan. Saya tidak mampu berkatakan apa-apa kepada Tuhan, tapi saya datang dengan hancur hati kepada Tuhan. Dan timbullah pertanyaan dalam hati saya, Tuhan, kenapa izinkan ini terjadi? Saya mulai bertanya kepada Tuhan, dan pada hari itu saya tidak mendapat jawaban apa-apa, saudara. Tuhan tidak menjawab apa-apa kepada saya, sampai saya hanya mampu menangis dan menangis di hadapan Tuhan. Dan keesokan harinya, saudara, saya mendapat jawaban dari Tuhan. Tuhan berpengertian seperti ini kepada saya. Bukankah kamu yang meminta pengalaman pribadi denganku? Bukankah kamu yang meminta supaya engkau melihat bagaimana aku bekerja dalam kehidupanmu? Ini pengalaman yang akan kutunjukkan. Dan saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan dia datang dan memberi pertanyaan seperti itu kepada saya, jiwa yang selama ini saya jangkau. Apa yang harus saya berikan jawaban kepada dia? Itu yang kembali saya tanyakan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi pengertian kepada saya, tunjukkan bagaimana engkau meresponi masalah ini. Tunjukkan bagaimana engkau menahan hari-hari yang sulit bagimu ini, supaya dia melihat bagaimana respon orang yang hidup di dalam Tuhan, bagaimana Tuhan membantu engkau dalam melewati hal-hal hari-hari yang sukar ini. Itu yang Tuhan perkatakan. Dan dari situ saya perkatakan di hadapan Tuhan, saya siap Tuhan menghadapinya. Saya hanya minta Roh Kudus menghibur saya, Roh Kudus kuatkan saya dan mampu menghadapi ini. Itu yang saya perkatakan di hadapan Tuhan. Dan saya perkatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, jikalau hari ini saya menangis, itu bukan karena sakit, tapi itu adalah harga yang harus saya bayar untuk masuk dalam kapasitas iman yang baru. Itu yang saya perkatakan di hadapan Tuhan. Sampai 2 minggu saya melihat bagaimana Tuhan pelihara kehidupan saya. 2 minggu saya melihat bagaimana Tuhan menolong, Tuhan memampukan saya untuk melewati hari-hari yang begitu sukar, saudara. Itu sakit yang luar biasa. 2 minggu saya tidak bisa berjalan sama sekali. Bahkan 2 minggu saya harus pergi ke klinik setiap hari untuk mengganti perban kaki saya. Ketika perban itu dibuka dan dipasang, rasa sakitnya luar biasa. Tapi itulah pertolongan Tuhan. Dalam keadaan yang sukar seperti itu, saya melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan saya. Tuhan selalu ada bersama saya. Tuhan hibur saya. Tuhan kuatkan saya untuk melewatinya, saudara. 2 minggu Tuhan hanya minta saya lebih dekat kepadanya. Dalam 2 minggu itu Tuhan izinkan saya masuk dalam kapasitas iman yang luar biasa. Di situ saya melihat bagaimana Tuhan menolong saya. Itu yang membuat saya sampai hari ini terkagum-kagum sama Tuhan, saudara. Itu yang membuat saya tidak berani bermain-main di hadapan Tuhan. Bagaimana saya melihat Tuhan menolong saya. Saya sadari tidak ada pribadi yang sepertinya yang mampu menolong saya dalam keadaan tersukar dalam kehidupan saya seperti itu. Jika saudara melihat saya saat ini, saya mampu tak setia di hadapan Tuhan, karena saya tahu tanpa Tuhan saya tidak mampu melakukan apa-apa. Jadi mari saudara, apapun menjadi keadaan saudara hari-hari ini, saya tidak tahu apa menjadi permasalahan, apa yang menjadi doa saudara akhir-akhir ini, tapi percayalah, ketika Tuhan izinkan hari-hari
hari-hari sukar terjadi dalam kehidupanmu, mungkin di situ Tuhan ingin menunjukkan karya Roh Kudus dalam kehidupanmu. Engkau akan melihat bagaimana Roh Kudus menghiburmu, engkau akan melihat bagaimana Roh Kudus menuntun kehidupanmu. Jadi saya ingin perkatakan, mari beri hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Belajar peka akan suara Roh Kudus dalam hatimu. Ini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati.